berisiko, maka selalu bawa cuci tangan ketika masuk ke masjid, karena sudah disediakan mulai dari hand sanitizer sampai dengan cuci tangan otomatis. Itu untuk keselamatan kita, keluarga kita, dan jamaah. Terakhir ini saya sampaikan kalau kemarin siang saya dapat berita dari Satgas COVID-19, ada salah satu jamaah yang positif. Nah, saya sudah tracing, ternyata yang bersangkutan cukup disiplin menggunakan masker dan dia kontak terlalu dekat dengan jamaah. Maka kita tetap tidak kita tutup, tapi tetap kemarin saya minta untuk disinfektan. Jadi sejak kita masa ini Pak, disinfektan tiap hari setelah subuh. Kalau perlu 2 kali kita disinfektan. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada lagi yang positif. Tapi itu perlu usaha dari kita agar bisa menjawab penanganan. Kalau peristiwa 3 pekan yang lalu, kebetulan memang jamaah tersebut membuka masker ketika bicara dengan duduk sana ketika makan. Itu juga krusial. Waktu makan kita suka membuka. Memang betul, mana mungkin makan kalau buka masker. Kalau nggak mau buka maskernya, kalau tidak mau menutup tetap masker, mendingan bisa makan. Kalau mau makan, tetap buka. Karena yang kemarin Pak, yang 3 pekan yang lalu itu ngobrol di sini, beliau tidak menggunakan masker, di sekitarnya ada jamaah. Saya termasuk di swab kemarin, alhamdulillah negatif, karena saya tidak ada masalah. Maka mari sama-sama kita jaga semua supaya kita selamat. Yang tawakal itu termasuk dalam ikhtiar, dan kita adalah memperkecil resiko. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ini live di Facebook Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagia sekali rasanya saya bisa silaturahim ke Masjid Al-Muhajirin ya, untuk yang kesekian kalinya. Dulu saya ingat pernah khutbah di lapangan ya. Jadi sebelumnya juga pernah di masjid ya. Subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan ini sampai ke surganya Allah Pak ya. Jadi tidak sampai di dunia saja, karena yang abadi justru nanti adalah kalau kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka disitulah kemenangan yang agung. Bapak Ibu dirahmati Allah, tema seperti yang sudah disampaikan, mungkinkah kita masuk surga sekeluarga? Maka jawabannya Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin. Apabila tentunya
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Maka hari ini kita akan fokus apa kira-kira syarat tersebut, sehingga kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai di dunia, khususnya keluarga kita, dari bapak-bapak kita, anak-anak kita, ya, istri-istri kita. Berarti kalau istrinya satu, istrinya, ya. Tapi kalau yang banyak, istri-istrinya, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, syarat mutlak agar kita nanti bisa berkumpul di surga bersama keluarga yang tempatnya itu adalah satu tempat, seperti ya kita di dunia tinggal seatap bersama keluarga kita. Ya karena memang kita benar-benar menyadari bahwa nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ya orang-orang yang Masya Allah An-Nabi was-Siddiqin was-Syuhada, ini tingkatnya paling tinggi. Nanti ada yang rendah dan rendah. Nah kita bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti bersama keluarga kita pada satu level, pada satu tingkat, kalau bisa memenuhi syarat. Dan syarat yang paling utama itu adalah kesamaan di dalam iman. Ini syarat yang utama. Artinya apa? Artinya kalau ada di antara keluarga kita hari ini yang berbeda imannya, maka tidak ada harapan sama sekali untuk bisa berkumpul di surganya Allah. Ya misalnya kita bisa lihat firman Allah di dalam surat Tur, ya, ayat 21. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dzurriyyatuhum artinya dari anak cucu mereka, mengikuti imannya. Misalnya saya hari ini orang yang beriman, atau bapak adalah orang-orang yang benar-benar beriman, yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, dan kemudian ada yang mengikuti iman bapak dari anak cucu bapak, ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan kemudian Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kumpulkan, kami akan gabungkan anak cucunya itu, ya, bersama bapak-bapaknya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Ketika anak-anak cucu kita, ya, anak-anak kita, istri-istri kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke posisi kita yang mungkin saja Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, secara amal soleh mungkin berbeda. Ya. Misalnya bapaknya hari ini subuh ke masjid, ya, sedangkan anak-anaknya ya tidak terlihat. Ya kan gitu. Anak-anak muda tidak terlihat, mungkin ada yang di rumah. Nah, secara amal soleh kan berbeda Pak ya. Otomatis orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak sholat subuh berjamaah.
Yang mana kita tahu kalau orang sholat berjamaah berapa derajat, Pak? 27 misalnya. Orang yang sholat sendiri di rumah cuma 1, beda. Ya. Nah, apakah ketika anak-anak kita yang mungkin secara amal solehnya lebih rendah dari kita, itu dimasukkan atau digabungkan nanti 1 derajat dengan bapaknya di surga, dikarenakan amal bapaknya yang dikurangi diberikan kepada anaknya sehingga anaknya bisa naik? Maka jawabannya adalah bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangi. Ya, dari apa? Dari amal-amal kalian walaupun cuma sedikit, tidak. Tapi ketika tadi anak-anaknya dinaikkan, digabungkan dengan bapaknya, karena apa, Pak? Disebutkan oleh para ulama karena rahmat Allah Subhanahu wa taala atau hadiah Allah untuk bapak-bapaknya itu, sehingga apa? Menyenangkan hatinya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi penduduk surga ingin disenangkan oleh Allah. Karena apa? Ketika anaknya bersamanya pasti apa, Pak? Pasti senang kan? Pasti bahagia. Tapi kalau dia di surga, di tempat yang enak, di tempat yang indah, karena di surga itu siapapun yang mendapatkannya dia tidak mau pindah gitu, tempat lain. Ya, kalau di dunia kadang kita tinggal di komplek ini, kalau udah 10 tahun sudah pingin pindah ke tempat lain, bayar. Kalau di surga tidak. Ya, maka ketika ya di tempat tersebut dia dikumpulkan bersama anak-anaknya, digabung bersama anak-anaknya, ya ketika di dunia, maka itu akan menjadi satu kebahagiaan yang besar. Ya jangankan nanti di surga, Pak, ya di dunia saja rasa-rasanya begitu kan. Kalau anak pulang pas lebaran gitu ya, atau pas libur panjang anak-anak pulang, rasa-rasanya gimana, Pak? Ya kalau bapak sudah punya anak cucu pasti berbahagia. Kalau saya baru punya anak, ya anak pulang dari sekolah saja, yang pisahnya cuma berapa jam saja. Dia berangkat pagi ya jam 7, dia pulang. Ya kalau sekarang ya sekolah yang ada selang-selingnya, ya paling pulang jam 12:30. Itu begitu pulang kita bahagia, Pak ya. Apalagi yang nggak pernah pulang, Pak. Udah setahun ya di luar kota nggak pernah pulang, tiba-tiba pulang pas lebaran, bahagia. Nah itulah yang ingin diberikan kepada orang-orang yang beriman atau penduduk surga tadi. Anaknya diangkat derajat untuk berkumpul bersama bapak-bapak dan ibu-ibunya. Artinya itu merupakan hadiah dari Allah. Tapi catatannya apa tadi, Pak? Catatannya adalah dia harus benar-benar menjadi orang yang beriman seperti iman bapaknya. Kalau amal soleh bisa saja berbeda, tapi kalau iman yang berbeda, maka sama saja bapak mengatakan selamat tinggal kepada anak-anak bapak. Yang hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya fitnahnya apa, Pak? Ada tokoh yang mengatakan ya nggak penting beda iman, itu hak Allah semuanya. Kalau Allah ingin memberikan surga kepadanya, walaupun di dunia ini dia kafirkah, dia majusikah, dia nasranikah, dia hindukah, dia budakah, kalau Allah nanti merahmati dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini fitnah hari ini kan, Pak ya? Fitnah ini. Dan itu ternyata keluar dari mulut-mulut tokoh-tokoh yang dihormati di Indonesia. Sehingga apa? Masyarakat tidak lagi pusing ketika anaknya ya sudah mulai sesat,
Ketika anaknya sudah mulai condong kepada Yahudi, condong kepada Nasrani, tidak lagi pusing bapaknya. Kenapa? Mereka berpikir nanti kalau Allah menghendaki, kalau Allah merahmati, pasti dia masuk surga juga, kan itu. Padahal ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak menerima Islam di dunia sebagai agamanya, maka tidak ada kepastian. Artinya apa? Tidak ada jaminan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pasti tempatnya adalah neraka. Ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Pasti mereka akan masuk neraka kalau dia tidak menerima Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai din. Karena din itu juga diartikan apa? Adalah jalan hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang benar, dan kemudian anak cucu kita mengikuti seperti imannya kita, sehingga nanti mereka dikumpulkan bersama kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini banyak orang yang mengaku beriman, Pak. Ya. Tapi jangan sampai kita seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah ya di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumat ya. Di akhir-akhir surat Al-Kahfi ya, kalau tidak salah ayat 102 ya, Allah mengatakan Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya. Allah mengatakan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang rugi di dalam beramal. Dia beramal, dia meyakini sudah beragama, dia meyakini sudah memilih jalan yang benar, tapi pada dasarnya dia itu orang yang rugi, orang yang salah. Ya alladzina yazunnuna, gimana ayatnya Zat? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina yazunnuna an, gimana ayatnya? Saya lupa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang apa, Pak? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang ya sesat di dalam berjalan di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah, Bapak ingat luar biasa ya. Jadi mereka apa, Pak? Mereka itu menganggap bahwa sudah berbuat yang terbaik. Ini. Dan lanjutan ayatnya apa, Pak? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Nah, di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah ini, yang mereka sesat di dunia dan mereka menganggap mereka sudah berada di jalan yang benar. Nah, di antara ciri-ciri mereka itu adalah mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kita sudah sama-sama mengetahui, Pak ya, makna kufur itu apa? Makna kafir itu apa? Apa makna kafir, Pak? Makna kafir ingkar. Ternyata makna kafir itu ya tidak hanya ingkar saja, Pak. Karena ada hari ini orang-orang yang ketika kita katakan misalnya begini, kenapa kamu tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah? Dia menjawab, yang penting kan aku tidak mengingkari, katanya gitu kan.
Padahal makna kafir, kafaro, itu juga diartikan oleh para ulama apa Pak? Ya, kalau bahasa Inggris itu cover ya Pak ya. Berarti apa? Makna kafir itu apa? Menutup dirinya. Nah, alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka menutup dirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri apa Pak? Orang-orang yang dia merasa di dunia, kata Allah, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka pada dasarnya sedang berjalan di jalan yang salah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi na'udzubillah, jangan-jangan ini hanya zonnya saja, dugaan dia saja. Tetapi di sisi Allah ternyata dia sedang berjalan di dalam jalan yang susah. Na'udzubillah Pak ya. Na'udzubillah. Artinya apa? Ya, kalau kita mau tahu apakah iman kita dan iman anak-anak kita adalah iman yang benar, iman yang jujur, minimal cek 6 rukun iman Pak. Itu saja. Karena malaikat Jibril dulu pernah datang kepada majelis Rasulullah, ya, tempat kumpulnya Rasulullah bersama sahabatnya. Ya, malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang rapi, tidak terlihat bekas melakukan perjalanan jauh, walaupun tidak ada seorang pun ketika itu dari orang-orang yang bermajelis dengan Rasulullah, ya, terhadap malaikat Jibril yang ketika itu menyerupai seorang laki-laki. Dia duduk ke hadapan Rasulullah, dia tempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, dia letakkan kedua tangannya ke paha Rasulullah sambil kemudian nanya, "Ma huwal mal fa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir baik. Nah, coba Pak cek. Kalau ini benar, maka insya Allah kita akan masuk surga. Dan kalau di anak kita juga benar, maka anak kita nanti akan digabungkan dengan kita di surga Allah. Tapi begitu kita cek Pak, iman kepada Allah, yang artinya apa Pak? Iman itu kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mungkin sekedar mengingatkan, apa artinya Pak? Ya, qaulun bil lisan wal amal bil arkan wal yaqinu bil qalbi. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Iman kepada Allah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian kita yakini benar-benar tiada ilah yang berhak disembah di hati kita ini. Dan kemudian perbuatannya gimana? Tidak pernah menyembah selain Allah. Nah, ini baru benar namanya. Tapi kalau orang mengatakan dengan lisannya, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya juga dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pas perbuatannya Pak, dia menyembah selain Allah. Ada nggak yang seperti itu Pak? Belum benar imannya. Misalnya apa? Beriman kepada Rasul-Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hati kita yakin enggak bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Yakin. Tapi ternyata perbuatan kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira benar enggak iman kita kepada Rasul, Pak? Itu namanya tidak jujur di dalam beriman. Makanya Imam Qurtubi itu mengartikan jujur, Pak, apa, Pak? Jujur itu at-taswiyah baina zahir wal batin. Jadi jujur itu adalah kesamaan antara zahir dan batin. Jadi kalau misalnya di dalam iman tadi kan ada 3 unsur, Pak, ya. Kalau zahir apa saja, Pak? Berarti perkataan yang terdengar kan zahir, Pak, ya. Habis itu yang zahirnya lagi apa, Pak? Perbuatan itu terlihat. Yang batin apa, Pak? Apa yang ada di dalam hati. Nah, ini batin. Nah, orang yang jujur di dalam iman, zahir yang terlihat yaitu perkataan dan perbuatannya itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu orang jujur di dalam beriman. Karena ada, Pak, orang-orang yang tidak jujur di dalam beriman. Artinya apa? Tidak sama antara yang terlihat dan apa yang ada di dalam batinnya. Makanya kita kenal di dalam syariat, di dalam sejarah Islam itu siapa, Pak, contohnya? Dia mengatakan, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Ada yang bersaksi seperti itu di hadapan Rasulullah, tapi ternyata hatinya mengingkarinya. Siapa, Pak? Nah, kita mungkin ingat, Pak, ya, di dalam buku sejarah Islam ditulis salah satu nama Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di dalam Islam. Artinya apa? Ada orang seperti itu. Apakah hari ini, ya, yang kita sudah hidup 1442 tahun setelah Rasulullah hijrah, apakah masih ada orang seperti itu? Kalau di zaman Rasulullah saja ada, nah, zaman sekarang bisa jadi lebih banyak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati. Iman itu mahal. Makanya syarat mutlak untuk masuk surganya Allah adalah iman yang benar. Begitu juga iman kepada kitab, Pak. Iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, yang umat Islam kitabnya adalah Al-Quran. Apakah hari ini mulut kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran? Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita baca tuh di dalam surat Al-Baqarah di awal ayatnya kan, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Kita baca kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan apa? Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, hari ini, Pak, ketika kita lihat Al-Quran, apakah ada, Pak, 1 ayat, 2 ayat yang kita ragu akan kebenarannya? Kalau ada, belum menjadi orang yang benar-benar beriman. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan rukun iman itu, hati-hati. Jangan sampai ada satu rukun yang rusak di dalam kehidupan kita, dan juga di dalam rukun iman anak-anak kita. Karena kalau definisi para ulama, yang namanya rukun itu, Pak, rukun itu adalah sesuatu yang nggak boleh hilang, yang nggak boleh tinggal, dan nggak boleh kurang. Itulah rukun. Sama seperti apa, Pak? Seperti kita sholat. Sholat itu kan ada rukun-rukunnya, Pak, ya. Bapak boleh nggak tinggal satu rukun sholat? Nggak boleh. Kalau tinggal, gimana statusnya, Pak? Kalau tinggal satu rukun, gimana, Pak, statusnya kalau dalam sholat?
Sholatnya batal, tidak sah. Inilah makna rukun, Pak. Lalu bagaimana agar sholat kita sah dan menjadi apa? Menjadi diterima? Ya, kalau di dalam sholat, kalau ada satu rukun tinggal, berarti kita harus menyempurnakan apa yang tinggal itu. Baru kemudian apa? Sujud sahwi. Sedangkan kalau yang selain rukun, misalnya kita tinggal tahiyat yang pertama di dalam sholat zuhur atau sholat isya, misalnya ada 2 tahiyat, kita tinggal tahiyat yang pertama, yang mana dikatakan oleh para ulama tahiyat yang pertama bukanlah rukun, maka tanpa harus mengulang tahiyat pertama, cukup nanti di akhir apa Pak? Sujud sahwi, kan gitu. Tapi kalau Bapak tinggal satu ruku di dalam sholat, rakaat pertama tidak ruku langsung sujud, maka disebutkan oleh para ulama caranya adalah mengulang atau menambah satu rakaat, baru kemudian apa? Baru kemudian terakhirnya sujud sahwi. Artinya apa Pak? Artinya rukun itu harus dilengkapi, baru kemudian ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga iman, memiliki 6 rukun. Kalau hari ini cek Pak, ada satu saja rukun iman yang cacat pada diri kita dan pada anak-anak kita, maka sempurnakanlah rukun itu sehingga apa? Iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pernah ragu Pak dengan satu ayat Al-Quran, ragu saja, ya tidak mengingkari, tidak menutup diri, tidak, ragu saja, hari ini sempurnakan, yakini kebenaran Al-Quran tersebut. Kalau ragu saja dari perbuatan Rasulullah SAW, ragu, maka hari ini agar iman kita sempurna apa Pak? Yakini kembali. Masya Allah Pak, kalau orang yang sudah benar-benar beres rukun imannya, Allah akan teguhkan dia di dunia dan nanti di hari akhir. Masya Allah, iman itu mahal, Masya Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 27, ya Allah katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, surat Ibrahim ayat 27. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sarankan ayat ini coba dibaca nanti di rumah, lihat tafsirnya, hayati dengan baik. Ayat ini luar biasa Pak. Ya. Di mana Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu. Ya. Yang kalau kita lihat secara tata bahasa Arab, yusabbitu itu fi'lul mudhari'. Apa Pak? Fi'lul mudhari'. Yang mana kita tahu di dalam bahasa Arab itu minimal ada 3 fi'il Pak ya. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari', fi'lul amr. Kan gitu. Kalau fi'lul madhi artinya apa? Yang sudah berlalu. Misalkan doroba. Doroba fi'lul madhi. Dia telah memukul. Yadribu fi'lul mudhari', yang artinya apa? Berlaku sekarang dan akan datang. Nah, ini fi'lul mudhari' namanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa Pak? Yang berlaku sekarang dan akan datang. Nah, itulah ya. Saya kalau bahasa Inggris suka lupa-lupa gitu. Ya. Jadi kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27 ini,
adalah fi'lul mudhari', Pak. Yusabbitullah. Yang artinya Allah akan teguhkan. Allah akan teguhkan. Karena digunakan fi'lul mudhari', artinya apa? Allah akan teguhkan hari ini dan Allah akan teguhkan ke depannya. Masya Allah. Siapa yang diteguhkan, Pak? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Masya Allah. Maksudnya siapa mereka itu, Pak? Nah, orang-orang yang beriman dengan jujur, orang-orang yang beriman dengan benar, yang minimal 6 rukun iman tadi tidak ada yang cacat. Allah akan teguhkan dia sekarang dan akan datang. Yang kemudian langsung dijelaskan oleh Allah. Maksud sekarang dan akan datang itu apa? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Sekarang itu di kehidupan dunia dan nanti di hari akhirat diteguhkan dia oleh Allah. Dia tidak akan melenceng, Pak. Dia akan selamat. Kalau hari ini kan gampang kita lihat, Pak ya, banyak yang melenceng, Pak ya. Banyak kan? Mungkin kemarin dia Masya Allah bersama pejuang Islam. Ayo kita tegakkan syariat Islam, kita tegakkan syariat Allah, kita tegakkan hukum Allah. Seminggu kemudian dia malah jadi bersama siapa, Pak? Bersama musuh Allah. Dia malah menyerang balik. Yang tadinya Masya Allah takbir di mana-mana, kemudian berubah menyerang siapa, Pak? Menyerang orang takbir. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, Pak. Tapi kalau orang yang benar-benar beriman, Pak, janji Allah, Pak, akan diteguhkan sekarang dan akan datang. Dijelaskan dengan rinci lagi oleh para ulama, Pak. Kalau Bapak lihat tafsir Ibnu Katsir, ya, firman Allah surat Ibrahim ayat 27 ini dijelaskan lebih rinci lagi di situ. Fil ardi, fil hayatid dunya. Maksudnya apa, Pak? Kita kan hari ini hidup di dunia nih. Hari ini, saat ini. Nah, besok kalau kita masih hidup, kemudian terus sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Misalnya 2030 misalnya. Artinya sekarang sampai 2030 ada 10 tahun yang akan kita lalui. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang dimaksud dengan fil hayatid dunya, dari mulai hari ini sampai 10 tahun ke depan, Allah akan teguhkan kita di dalam kebenaran. Mau enggak, Pak, kita diteguhkan sampai akhir hayat kita? Kalau mau Bapak Ibu dirahmati Allah, coba hari ini evaluasi iman kita tadi. Evaluasi rukun iman anak kita. Kalau itu benar, jujur, insya Allah sampai akhir hayat kita, kita akan berada di dalam kebenaran, kita akan berada di dalam keimanan. Bahkan disebutkan apa? Di akhir hayat kita nanti akan keluar dari lisan kita apa, Pak? Kalimat la ilaha illallah. Itulah maksud yang akan diteguhkan oleh Allah dengan kalimat keteguhan. Bil qawli tsabit. Masya Allah, Pak. Ya, yang semua kita meminta kepada Allah, Pak. Ya Allah, jadikan kalimat yang terakhir yang keluar dari lisanku adalah kalimat la ilaha illallah, yang mana Rasulullah mengatakan man kana akhir kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang keluar, ya,
ketika dia hidup di dunia, kalimat yang terakhir keluar itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita mau kalimat itu yang terakhir yang keluar, Allah sudah menjanjikan tadi akan diteguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat keteguhan bil qauli tsabit, yang diartikan oleh para ulama. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalimat sabit itu adalah kalimat apa Pak? Kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau orang-orang yang imannya tidak jujur, tidak benar, maka tidak ada jaminan dia akan diteguhkan oleh Allah di akhir hayatnya, di akhir kehidupan dia di dunia. Ya, tidak ada jaminan dia akan diteguhkan dengan kalimat itu. Ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman Pak, benar, walaupun dia tidak ditalkinkan Pak, kalimat itu akan keluar. Ya. Kita kenal seorang ulama hadis, Abu Zar'ah Ar-Razi. Ya, mungkin pasti tahu, pernah disebutkan ya Pak ya. Abu Zar'ah Ar-Razi ini seorang ulama hadis, ketika sedang ngobrol-ngobrol sama rekannya, ya, dia sedang baca hadis, maka dibacalah hadis apa Pak? Man kana fi akhir kalamihi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, meninggal dia. Masya Allah. Artinya apa? Yang terakhir keluar adalah la ilaha illallah. Padahal hadis itu ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Dakhalal jannah. Dia belum sempat baca dakhalal jannahnya. Dia baru sempat baca la ilaha illallah. Meninggal dia. Padahal lagi ngobrol sama kawan-kawannya. Ya. Jadi walaupun tidak ditalkinkan, bisa saja kalimat itu keluar dengan sendirinya ketika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah, mau gak kita seperti itu Pak? Ya, apalagi sekarang kita kayaknya kalau mengharap talqin itu agak susah Pak ya. Ya, apalagi kayak sekarang ini kan masa-masa COVID ini Pak ya. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit, nah, orang gak mau deket sama kita Pak. Nah, siapa yang nalkinin Pak? Gak ada kan? Gak ada. Masuk rumah sakit, orang jauh, lari sekarang. Tapi kalau orang beriman ketika sehatnya Pak, Masya Allah, Allah yang meneguhkan dia. Nanti akan keluar kalimat itu walaupun tidak ada yang mentalkinkan. Ya. Sudah banyak sekali ya kisah-kisah orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu walaupun dia tidak ditalkinkan. Ada orang yang sedang ceramah, ya, tiba-tiba keluar kalimat la ilaha illallah, kemudian dia jatuh. Masya Allah, indah sekali Pak ya. Dan itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Begitu juga nanti di hari akhirat Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang benar-benar beriman tadi, yang akan dia dikumpulkan bersama keluarganya. Kalau keluarganya ikut mengimani seperti bapaknya tadi, ya, mereka pun akan diteguhkan nanti di hari akhirat. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa Pak? Ya, maksudnya adalah kehidupan akhirat kita itu mulainya adalah ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur kita. Jadi batasan ya dunia dan akhirat itu adalah ketika apa Pak? Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur. Nah, di kuburan itu, itulah awal mula akhirat. Jadi kalau mau cepat-cepat menikmati atau merasakan akhirat Pak, nah, tinggal apa? Tinggal meninggal dulu, masuk kubur, udah mulai akhirat. Nah, orang-orang yang beriman dengan benar di dunia Pak, dia pun akan diteguhkan nanti di kehidupannya di hari akhirat. Masya Allah. Mungkin Bapak
ia pernah melihat ada orang yang dikubur. Setelah dikubur, habis itu ada kiai, ada ustadz duduk di kepala orang yang sudah dikubur. Dan kemudian ustadz atau kiai tersebut mengajarkan, nanti, gitu kan? Kalau ada yang bertanya atau kalau malaikat nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu jawab Allah. Kalau ada yang nanya, man nabiyuk, kamu jawab Muhammad. Kalau ada yang nanya, apa agamamu? Kamu jawab Islam. Fitnah kubur. Kalau di sini orang meninggal ada digituin enggak, Pak? Ditanya, diajarin seperti itu enggak? Enggak ya? Kalau di tempat saya ada. Jadi kalau sudah dikubur itu, maka duduklah kiai atau ustadznya di atas kepalanya dan kemudian nalkinin namanya, nalkinin. Ya. Tapi memang tidak semua tempat ada. Karena ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ini disyariatkan, ada yang mengatakan ini tidak disyariatkan. Ya, kalau ulama-ulama kalangan Muhammadiyah mungkin tidak mensyariatkan. Tapi sebagian ulama-ulama Nahdiyin, ya, mereka mensyariatkan. Kenapa alasannya, Pak? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW di mana Nabi Muhammad mengatakan lakinu mautakum, talkinkan orang yang mati di antara kalian. Yang kemudian dimaknai apa? Dimaknai berarti kalau ada orang yang mati harus ditalkinkan. Yang maksud talkinkan tadi apa? Kalau ada yang nanya, ketika malaikat nanya siapa Rabbmu, kamu jawab Allah. Jadi ngajarin orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kata ulama yang tidak disyariatkan itu, mereka berdalil maksud dari lakinu mautakum itu bukan mentalkinkan orang yang mati atau orang yang sudah dikubur. Maksudnya adalah mentalkinkan orang yang akan meninggal, yang sedang sakaratul maut. Nah, itu yang ditalkinkan. Nah, ini maksud ulama yang lain. Ditambah dalil mereka itu apa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka kemudian mereka mengatakan nggak ada itu namanya talqin di atas kuburan, nggak ada itu. Tapi kalau talqin orang yang sedang sakaratul maut, iya, nah, gitu. Tapi dua pendapat ini biarkan dengan keyakinan mereka masing-masing, bayar. Kalau kita ya sebaiknya kalau mengikuti Rasulullah ya tidak usah saja, karena Rasul dan para sahabatnya juga tidak mentalkinkan orang yang sudah di dalam kubur. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang menarik ini. Kalau kita lihat dari tujuan orang yang mentalkinkan orang yang meninggal tadi, tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah nanti mayat yang ada di kuburan itu biar dia bisa jawab. Kan itu kan tujuannya? Biar dia bisa jawab itu fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, dia bisa jawab. Itu tujuannya. Nah, disinilah yang menjadi pembahasan para ulama tadi. Kalau kita mau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, maka sempurnakan iman kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan meneguhkan kita nanti ya di hari akhirat. Tadi kan disebutkan itu. Itulah yang dimaksud dengan di hari akhirat itu, ketika malaikat mungkar nakir itu nanya man rabbuk, maka langsung kita bisa menjawab. Karena kenapa? Allah yang meneguhkan kita untuk menjawabnya. Itulah yang dimaksud dengan keteguhan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman di hari akhirat. Masya Allah, Pak ya. Jadi jangan mentalkinkan di atas kubur. Tapi apa, Pak? Ajari
orang yang akan meninggal itu ketika di dunia. Kalau anak-anak kita, jangan ajari nanti dia ketika sudah masuk kubur, tapi ajari kapan Pak? Ketika dia masih hidup untuk menyempurnakan imannya. Karena begitu sempurna imannya, maka Allah lah yang langsung meneguhkan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masya Allah Pak ya. Tapi ada cara lain Pak, kalau mau bebas dari pertanyaan malaikat itu. Cara lainnya apa Pak? Ya kalau kita nggak mau, aku nggak mau ditanya sama malaikat. Ya walaupun aku yakin nanti diteguhkan oleh Allah, tapi aku nggak mau ditanya. Maka caranya Pak, jadilah orang yang meninggal di dalam berperang di jalan Allah. Masya Allah. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah, syahid fi sabilillah, mereka tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir di dalam kuburnya. Begitu hadis Rasulullah mengatakan. Tapi kalau yang lain Pak, yang meninggal di rumah sakit, yang meninggal di rumah, yang meninggal ketabrak, yang meninggal macam-macam cara meninggal, semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir minimal 3 pertanyaan tadi. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita mau bisa menjawab 3 pertanyaan itu, kalau tidak menjadi mujahid di jalan Allah, maka minimal sempurnakan iman kita. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk melihat detail orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama keluarganya, Bapak bisa lihat firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Di ayat 23-nya Allah mengatakan jannatun yadkhulunaha wa man salaha jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi Allah mengatakan jannatu 'adn, surga Aden, mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, wa azwajihim, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucunya. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita benar-benar nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama anak cucu kita dan bersama istri-istri kita. Jadi mungkin jawaban kita di awal tadi, apakah kita mungkin masuk surga bersama keluarga? Nah, ini ayat yang menjadi dalil selanjutnya yang menunjukkan apa? Kita benar-benar akan dimasukkan oleh Allah bersama orang-orang terdekat kita, istri-istri kita, anak-anak cucu kita. Tapi kalau kita lihat surat Ar-Ra'd ini Pak, dari ayat 20 sampai 23-nya itu, minimal harus memiliki 8 syarat Pak. Jadi setelah beriman penuhi 8 syarat ini, nah ini tidak ada keraguan lagi, pasti kita akan berkumpul di surga bersama keluarga kita. Tapi kalau awalnya iman saja sudah nggak benar, ya sudah 8 syarat lagi nggak berguna juga. Nah 8 syarat selanjutnya cepat saja saya sebutkan Pak. Yang pertama di ayat 20-nya Allah katakan, apa ayat 20-nya? Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Nah, ini yang pertama. Orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah
dan dia tidak merusak perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang pernah berjanji dengan Allah, maka penuhi janji itu. Kalau mau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang terdekat kita. Makna lebih dalam lagi, semua manusia di dunia ini, Pak, semua manusia di dunia ini itu sudah pernah berjanji kepada Allah. Yang diantara janjinya apa? Ketika Allah tanya, apakah aku ini sebagai Rabb kalian? Maka semua manusia yang diciptakan oleh Allah menjawab bala, iya, engkau adalah Rabb kami. Tapi hari ini ternyata di dunia banyak yang mengingkari atau banyak yang menepati janji itu, Pak. Di dunia hari ini lebih banyak yang mengingkari daripada yang menepati. Dan janji berikutnya adalah janji-janji yang kita buat ketika kita sudah berjalan di dunia, arti kita sudah hidup di dunia. Mungkin kita pernah nazar, mungkin kita pernah berjanji-janji yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi janji itu. Jangan apa, Pak? Wala yanqudunal mitsaq. Jangan sampai merusak perjanjian itu. Karena begitu dirusak, kita akan kehilangan momen dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang terdekat kita. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Yang dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang tidak memutus silaturahim, Pak. Artinya apa, Pak? Kalau Bapak sudah putus hubungan dengan dia, berarti ya bukan ya orang-orang yang dimasukkan nanti bersamanya ke dalam surga. Ya, karena maksud silaturahim di sini apa, Pak? Ya, silah ar-rahim itu hubungan yang ada hubungan dengan rahim. Orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Misalkan bapak satu keluarga ada 7 orang, anaknya 7. Nah, 7 itu memiliki hubungan silaturahim dengan bapak. Kalau bapak putusin hubungan itu, berarti apa, Pak? Nanti tidak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai diputus, Pak. Siapapun kalau ada adiknya, ada pamannya, ada kakaknya di sini yang hari ini belum nyambung dengan baik, segera sambung. Kalau mau apa, Pak? Nanti di surga bersama-sama. Tapi kalau nggak ada niat bersama-sama nanti di surga, ya sudah. Ya. Selanjutnya apa, Pak? Ya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Jadi tanda orang yang ketiga yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama orang-orang terdekatnya itu adalah yang mereka itu takut kepada Allah, khawatir akan buruknya hisab nanti di hari akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah, pernah nggak merasa takut kepada Allah dan nanti takut, khawatir buruk hisab nanti di hari akhirat, Pak? Pernah nggak, Pak? Ini gimana ya nanti? Ketika dihitung amal-amalku ini, kira-kira banyak yang baiknya atau banyak yang buruknya ya? Pernah nggak, Pak, merasa takut itu? Kalau pernah, beruntunglah, Pak, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak ada rasa takut itu, na'udzubillah, kita tidak termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah bersama keluarga kita. Ya, kalau kata Allah di dalam surat Al-Kahfi itu, Pak, ayat 49, Allah mengatakan begini. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Oh, udah waktunya ya?
Oh, Masya Allah ya. Cepat juga ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, karena sudah waktu syuruk, kita sholat dulu. Ini tuluk apa syuruk ini? Syuruk ya. Sudah lebih 15 menit ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan juga dikumpulkan ya anggota keluarga kita, anak-anak kita nanti bersama kita di dalam surga. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan, mudah-mudahan iman kita semua disempurnakan. Dan yang kedua, sempurnakan apa-apa yang ada di dalam surat Ar-Ra'd, nanti dibaca sendiri saja ya. Ada 8 sifat yang ada di situ dari ayat 20 sampai 24. Coba dipelajari dengan baik dan kemudian diamalkan. Insyaallah kalau kita memiliki 8 sifat itu, kita pasti akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, cukup ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.